Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agusti. Saya dari kelas 4C dengan NPM 204230079. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai elemen-elemen kurikulum, baik kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka atau Kurma. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai elemen-elemen kurikulum, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka atau Kurma. Jadi elemen-elemen kurikulum ini memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai standar kompetensi lulusan atau disingkat menjadi SKL. Yang kedua yaitu standar isi, dan yang ketiga yaitu sistem zonasi dan domisili. Jadi teman-teman, kita akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai standar kompetensi lulusan kurikulum tahun 2013 atau disingkat menjadi SKL 2013. Jadi teman-teman, SKL ini mempunyai 3 dimensi. Yang pertama yaitu sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kualifikasi kemampuan yang pertama yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, serta lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konstekstual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai standar isi kurikulum 2013 atau K13. Jadi standar isi yang dimiliki kurikulum tahun 2013 ini yang pertama yaitu ruang lingkup materi. Materi pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Jadi ini memudahkan siswa untuk memahami materi-materi sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti adalah kerangka dasar kompetensi yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Kemudian, kompetensi dasar atau KD ini merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam setiap mata pelajarannya sesuai dengan jenjangnya. Kemudian yang ketiga yaitu beban belajar. Beban belajar ini menentukan jumlah jam pelajaran yang harus dipenuhi dalam 1 minggu. Pembagian beban pelajaran ini harus sesuai dengan jenjang atau tatap muka, tugas individu atau kelompok, serta kegiatan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum berbasis karakter. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Kemudian menekankan penguatan karakter seperti religius, nasionalisme, integrasi, gotong royong, dan kemandirian. Kemudian yang kelima yaitu muatan lokal dan pengembangan diri. Satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Kemudian pengembangan diri melalui ekstrakurikuler dan kegiatan kepribadian. Jadi kita lanjut materi yang ketiga yaitu mengenai standar kompetensi lulusan Kurma atau kurikulum Merdeka. Jadi SKL Kurma ini memiliki dimensi yang berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Dengan kualifikasi kemampuan yang pertama yaitu memiliki karakter yang kuat dan positif, mampu berpikir kritis dan berkomunikasi efektif,
Kemudian mampu menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa depan, mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, mampu beradaptasi aktif dalam proses pembelajaran, mampu mengembangkan kreativitas dan kolaboratif, kemudian mampu menjadi individu yang mandiri dan siap menghadapi dunia yang kompleks, kemudian mampu tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat dan negara. Kemudian yang keempat yaitu mengenai standar isi kurikulum Merdeka atau kita singkat menjadi Kurma. Standar isi dari kurikulum Merdeka ini ada 5. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran atau CP. Jadi, CP ini berisi kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam fase-fase tertentu, bukan per tingkat kelas. Jadi, dalam kurikulum Merdeka ini, fase-fase ini dibedakan menjadi 3, yang pertama yaitu fase A, yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD, kemudian fase B dari kelas 3 sampai kelas 4 SD, kemudian yang terakhir fase C dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Kemudian yang kedua yaitu struktur kurikulum yang fleksibel. Satuan pendidikan memiliki kebebasan dalam menyusun kurikulum dengan menyesuaikan jam pelajaran. Kemudian mata pelajaran inti tetap ada, tetapi ada fleksibilitas dalam pengolahan waktu belajar. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Proyek ini berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, yaitu seperti berpikir kritis, kreativitas, serta kolaborasi. Yang ketiga yaitu pendekatan diferensiasi. Pada pendekatan ini, guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah masing-masing. Kemudian, yang kelima yaitu penguatan profil pelajar Pancasila atau kita singkat menjadi P5. Jadi, dalam kurikulum Merdeka, lebih menekankan nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran dan aktivitasnya. Seperti nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, bergotong royong, serta kreatif. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai sistem zonasi. Jadi teman-teman, sistem zonasi adalah suatu kebijakan pemerintah terkait penerimaan siswa baru yang didasarkan pada jarak rumah siswa dengan jarak sekolah. Kemudian ini memiliki tujuan yang pertama yaitu mencegah penumpukan siswa berprestasi di sekolah favorit, kemudian membantu memeratakan siswa dengan beragam capaian akademik, kemudian memudahkan analisis kebutuhan dan pendistribusian tenaga pendidik. Dan yang terakhir yaitu mengurangi stres siswa karena jarak tempuh rumah ke sekolah yang dekat. Kemudian sistem zonasi ini memiliki permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas dan kualitas sekolah. Yang kedua yaitu permasalahan siswa berprestasi yang sulit masuk sekolah favorit. Kemudian yang ketiga yaitu alamat palsu dan kecurangan administrasi. Dan yang keempat yaitu tidak semua zona memiliki sekolah yang memadai. Baik, kita akan lanjut ke materi yang terakhir yaitu mengenai sistem domisili. Jadi, sistem domisili merupakan jalur penerimaan siswa yang baru yang mempertimbangkan jarak rumah siswa ke sekolah. Sistem ini merupakan salah satu kebijakan baru dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Sistem ini memiliki
Tujuan yang pertama yaitu mengakomodasi siswa yang tinggal di wilayah administrasi yang berhimpitan. Kemudian mengantisipasi manipulasi data yang kerap terjadi di PPDB. Dan yang ketiga yaitu memeratakan pendidikan di suatu daerah. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan pada siswa yang tinggal di kabupaten atau kota yang berbatasan untuk belajar di sekolah tetangga. Namun, sistem domisili ini memiliki permasalahan yang pertama yaitu kecurangan alamat palsu, kemudian ketimpangan kualitas sekolah, dan yang terakhir kurangnya jumlah sekolah di beberapa zona. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tetap bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.